Selamat pagi kawan-kawan. Ini kami sedang memulai aksi sambut dan usir Freeport dan berikan hak menentukan nasib sendiri terhadap bangsa West Papua. Di sini sudah terlihat ada satu mobil aparat, mobil patrolinya dengan sekitar 15 intel dan 4 aparat. Lebih kena kampanyenya itu iya lebih kena kampanyenya itu serangan itu di sini walaupun ini ya. Ini kawan. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Selamat pagi juga untuk aparat keamanan. Kami dari agensi Mahasiswa Papua Mungkin dipegang dulu kan. Kota Lama dan Universitas Indonesia pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 tahun 2021, kami akan menunjukkan hari kontrak karya PT Freeport yang meninggal pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Belanda yang tidak pernah melibatkan orang asli Papua yang punya emas, yang punya tanah, yang punya gunung, yang punya air. Maka kami dari agensi mahasiswa Papua, Komisi Kota Lombok dan Universitas Indonesia menuntut untuk Freeport Papua dan memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Bagaimana maksudnya? Karena kami rakyat dan bangsa West Papua, kami pernah berbeda pada tanggal 1 Desember 1961 dengan bicara de facto Catalunya. Dan Soekarno mengeluarkan namanya Trikora di alun-alun utara tujuannya untuk menyebarkan berbeda untuk bangsa Papua. Oleh karena itu kami hari ini juga tetap bersuara untuk mengembalikan hak kedaulatan kami bangsa Papua. Bukan hanya di Lombok, tapi hari ini juga kawan-kawan Papua di Pulau lain, Jakarta, Surabaya, Malang, bahkan di tanah air Papua juga mereka menuntut untuk PT Freeport dan memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Dan presiden-presiden yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, namanya Luar Agreement 13 Agustus 1962, itu tidak pernah melibatkan orang asli Papua yang punya tanah, yang punya air, yang punya gunung. Maka dari itu pemerintah Indonesia merugi
tanah Papua adalah jenderal, tidak sah. Oleh karena itu kami menuntut pemerintah Indonesia jangan terus di atas tanah Papua, segera mencabut dari teritorial West Papua. Karena kehadiran pemerintah Indonesia TNI Polri di atas tanah Papua adalah kekacauan, pembunuhan, penggerbekan, penganiayaan terhadap anak-anak terhadap ibu, terhadap rakyat West Papua. Maka kami menuntut mengembalikan hak kedaulatan kepada rakyat dan bangsa West Papua. Karena kami tidak pernah meminta pertolongan dari pemerintah, dari pemerintah Indonesia terutama Jokowi Dodo. Kami tidak pernah meminta uang, kami tidak pernah meminta otonomi khusus dan lain-lain. Tapi kami meminta pengakuan sebuah bangsa yang pernah merdeka. Dan pada tanggal 7 April 1967 adalah sejarah atau hari pertama PT Freeport atau membukakan pintu bangsa asing yang terutama imperialisme, kapitalisme Amerika Serikat untuk mencabut dan menduduki di bangsa West Papua yang terutama Tembagapura. Perintah dari pimpinan kami diberi kesempatan 30 menit. Kemudian Republik Indonesia adalah mengacau teroris kriminal terhadap kami rakyat West Papua. Maka Pimpinan kami perintahkan 30 menit harus mereka datang untuk membubarkan atau Jadi begini Pak, apa dasar alasannya sampai pimpinan Anda memberikan hanya 30 menit? sejarah damai bermartabat. Maka kami ingatkan kepada kepolisian Republik Indonesia yang terutama di Mataram jangan mengganggu aksi damai ini. Ya barusan kawan-kawan itu polisi mencoba mengultimatum bahwa aksi ini hanya diberi waktu 30 menit. Selebih dari itu akan dibubarkan secara paksa katanya. Akan tetapi pemerintah Indonesia, TNI Polri, Sini ada sekitar mereka selalu memperkosa 15 orang keadilan, polisi berpakaian bahkan seragam demokrasi itu sendiri. dengan 12 orang intel yang berpakaian Dan preman pemerintah Indonesia membawa satu mobil TNI patroli selalu mengatakan dan sekitar 15 motor. rakyat Papua adalah teroris, kelancaran. Ya, KKB, ini kelancaran. monyet sekalipun. Maka dari itu, saya katakan bahwa monyet tidak bisa bersama manusia. Yang terutama adalah penguasa kolonial Indonesia. Dan hentikan juga Polda NTB dan pasukannya masuk di akademisi di kampus-kampus mengejar, memburu mahasiswa Papua dan solidaritas Indonesia. Hentikan itu. Papua, 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 Merdeka! Papua, Merdeka! Papua, Merdeka! ya harus merdeka. Karena setiap bangsa berhak merdeka sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama. Maka pemerintah Indonesia, TNI Polri yang tunggal mencaplok di atas tanah Papua dengan atas nama keamanan, atas nama pembangunan, atas nama ekonomi politik
hentikan dan memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi kami rakyat West Papua. Kami sudah terdidik, kami sudah terpelajar, maka kami berat mengatur rumah tangga atau bangsa kita sendiri tanpa pemerintah Indonesia, TNI Polri yang kacau balau, barbar, kriminal, yang membunuh, memperkosa kami rakyat West Papua tahun 1961 sampai hari ini melakukan Bapak-bapak, TNI Polri. Tapi TNI Polri bagi saya teroris yang sesungguhnya. Mengapa? Karena mereka adalah kekacauan, perkosaan terhadap seluruh, pembakaran rumah warga gereja sekalipun. Gereja ini gereja untuk sembahyang, namun diduga dianiaya. Hari ini TNI Polri membakar gereja, memperkosa anak-anak di bawah umur. Ini tidak manusiawi, ini binatang. Operasi-operasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak Karno sampai hari ini lebih dari 36 operasi, operasi Koteka, operasi Jawijaya, operasi Trikora. Ini brutal yang dilakukan oleh TNI Polri yang berwatak kriminal, barbar, teroris. Ini harus hentikan karena kami rakyat Papua ini manusia yang berhak untuk hidup, berhak untuk bergerak, berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan TNI Polri yang ada di NTB, mereka sedang kerjasama dengan mahasiswa Papua. Itu hentikan. Karena mahasiswa Papua datang ke sini untuk belajar, bukan kerjasama dengan TNI Polri yang berwatak kriminal, berwatak barbar. Bahkan rasisme yang melakukan oleh namanya penegak hukum. Jadi saya mohon kepada kamu, Polda NTB dan pasukan yang berwatak militeristik, berwatak barbar kriminal yang mengajak mahasiswa Papua lalu duduk membicarakan soal ekonomi, soal rokok, soal minum makan, itu hentikan. Karena kami ini bukan meminta minum makan, pembangunan, tapi kami meminta adalah kemerdekaan yang berdaulat dan penuh. Kami ini bukan pemeliharaan. Pemerintah Indonesia harus dijaga, harus dilindungi dengan pembantaian, pembunuhan terhadap orang-orang yang terpilih, orang-orang yang pintar. Kawan-kawan, Papua, Merdeka, Papua, merdeka, Papua, merdeka. Papua. Tolong mundur sedikit ke tengah biar sama-sama jalan. Kan bisa di tengah kan sedikit bisa Karena ya. bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan konteks West Papua. Jadi pemerintah Indonesia, TNI Polri yang menduki, mencaplok di atas tanah Papua adalah ilegal, tidak sah. Karena Soekarno dan Hatta pernah katakan bahwa Indonesia merdeka hanya Sabang sampai Amponia atau Maluku. Wilayah atau teritorial Sorong sampai Samurai adalah bangsa ras manusia yang bersatu. Jadi bapak-bapak perlu belajar sejarah, perlu belajar undang-undang supaya tidak memperkosa undang-undang, supaya tidak memperkosa keadilan, kebenaran yang ada di muka bumi ini. Oke kawan-kawan, ada yang mau ini? Operasi politik, kita berikan kesempatan.
mengadakan aksi secara serentak senasional dengan tema tutup PT Freeport dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa West Papua. Di mana kita ketahui sejak tahun 1967 masuknya PT Freeport itu adalah proses di mana ilegal dan perizinan tambang yang terjadi di sana itu adalah perizinan tambang setiap yang dilakukan oleh pihak Indonesia pada saat itu. Di mana sebelum itu, sebelum tahun 1967 terjadi proses yang namanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961. Setelah 1 Desember 1961 terjadi konflik kepentingan antara pihak Belanda dengan Indonesia. Ketika terjadi kepentingan pihak kolonial Belanda dengan Indonesia, maka terjadi perebutan wilayah Irian Barat wilayah Irian Barat. Ketika perjanjian ini mulai muncul, di sekitar kawan-kawan. perjanjian itu adalah perjanjian New York Agreement, perjanjian Roma Agreement, itu adalah perjanjian yang tampak sama sekali tidak melibatkan bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Sehingga hari ini kami turun ke jalan sebagai wujud perjuangan untuk demokrasi bagi rakyat Papua. Di mana kita ketahui bahwa rakyat Papua yang merupakan rakyat yang terus dihadapkan dengan intimidasi, represif, hingga manipulasi sejarah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. PT Freeport sendiri merupakan perusahaan tambang eceran terbesar di dunia. Perusahaan ini memproduksi emas dalam 240 lebih kilogram per harinya. Ketika produksi emas ini yang cukup meningkat, tetapi pada kenyataannya produksi emas untuk PT Freeport itu tidak untuk kepentingan rakyat kebanyakan, tetapi untuk kepentingan pemerintah kolonialis dan Amerika Serikat itu sendiri. Dalam proses panjangnya, PT Freeport hingga hari ini adalah PT yang terus melaksanakan eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan yang terjadi terhadap seluruh amoeba yang ada di tanah Papua. Sehingga hari ini adalah hari di mana PT Freeport itu pertama kali masuk di tanah Papua. PT yang ilegal di tanah bangsa West Papua. PT yang ilegal ini merupakan bagian dari kepentingan utama bangsa Indonesia untuk terus melakukan kolonialisasi terhadap bangsa West Papua. Hari ini kami telah mempertegas bahwa perjuangan kami adalah perjuangan demokrasi yang sebenarnya. Perjuangan untuk mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa tertindas. Di mana kita ketahui bangsa tertindas seperti bangsa West Papua terus mengalami penindasan yang bertubi-tubi. Di satu sisi mereka dihadapkan dengan sistem eksploitasi kapitalisme, di satu sisi mereka diperhadapkan dengan kolonialisme. Sehingga hingga hari ini terjadi operasi-operasi militer di tanah Papua, terutama di Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dugama. Operasi militer ini berisi pembunuhan, pembantaian, penculikan, dan penghilangan paksa yang Sini dilakukan sudah ada oleh TNI Polri di wilayah patroli tanah Papua. kawan-kawan. Polisi juga semakin Sehingga banyak kita datang. melihat sebagai contoh bahwa Jeremis itu hingga hari ini mayatnya baru dikembalikan, yang merupakan korban pembunuhan dan penghilangan mayat hingga hari ini masih terjadi di Dugama. Ketika kita bicara tentang Papua, kita akan dianggap separatis. Itulah yang dilakukan oleh negara hari ini. Ketika kita membicarakan demokrasi yang sebenarnya, kita akan diancam dengan pasar makar dan separatisme. Tetapi kenyataannya negara terus melegitimasi bagaimana terus merepresif kegiatan-kegiatan rakyat. Sehingga dengan alat represifnya berupa TNI, Polri, Intel,
membuka bulan demokrasi bagi rakyat Papua, tetapi di satu sisi upaya itu adalah upaya yang sia-sia, di mana mereka sama sekali sama halnya dengan meludah sendiri mukanya, kawan-kawan. Pihak internasional Dari mobil Dalmas itu sekitar ada belasan polisi kawan-kawan dan personil dari Polres Mataram. Sehingga hari ini ketika aksi damai kita itu direpresi, maka respon internasional itu akan terus kembali mencuat. Karena aksi kita hari ini adalah aksi nasional, aksi serentak, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, yang perlu diketahui, operasi-operasi militer di tanah Papua itu berlaku sejak diadakannya operasi Trikora 1961 pada tanggal 19 Desember dengan dikomandokannya pidato Soekarno di alun-alun Jakarta. Itu merupakan awal bagaimana bangsa Indonesia melakukan koloni atas bangsa West Papua. Yang perlu diketahui bahwa perjuangan demokrasi yang sejati atau perjuangan untuk hak penentuan sendiri itu diatur oleh hukum internasional. Hukum internasional mengatur perjuangan demokrasi. Di NTB sendiri terjadi upaya-upaya pembungkaman ruang demokrasi. Salah satunya Inter masuk kampus dan membubarkan agenda diskusi, membubarkan agenda lapak baca. Itu merupakan bagian agenda untuk mempersempit ruang demokrasi dan mempermulur indeks demokrasi di Indonesia. Oke, kawan-kawan sekalian, bangsa West Papua merupakan bangsa yang sudah lama memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi upaya pembungkaman terus terjadi. Apa yang dirasakan oleh bangsa West Papua hari ini, terutama pembungkaman terhadap hak untuk menyampaikan pendapatnya, hak untuk menyampaikan aspirasinya. Di sini sudah ada 70 orang aparat kawan-kawan, 35 berseragam dan sisanya adalah intel. Sementara dia membawa ada 4 mobil patroli dan 1 mobil Dalmas di sini dengan 25 motor. Aksi kampanye kita, aksi mimbar bebas kita hari ini adalah aksi damai, di mana kita melihat bahwa di tanah West Papua, PT Freeport itu tidak memberikan apapun bagi rakyat Papua. PT Freeport itu hadir di tanah Papua atas dasar ilegal, tidak untuk kepentingan mayoritas rakyat, melainkan untuk kepentingan elit-elit politik busuk, untuk kepentingan kelas minoritas itu sendiri, untuk kepentingan kelas penindas, kawan-kawan. Selain dari itu, persoalan-persoalan rakyat yang terus menumpuk, terutama kasus penggusuran, kasus mahalnya pendidikan, itu terus terjadi di negara Indonesia hari ini, kawan-kawan. Di momen 7 April ini, secara nasional kita mengadakan aksi serentak. Aksi serentak kita dengan tema yang sama.
yang terjadi di Kabupaten Bima dan Lampung. Selain dari itu, di NTT juga terjadi bencana yang sama. Tetapi hingga hari ini kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan pembalakan liar, perusahaan yang melakukan illegal logging itu tidak mampu diatasi penyebab pokoknya, kawan-kawan. Jadi perusahaan yang merupakan akar masalah itu tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah yang busuk hari ini. Terutama mereka yang lahir dari partai-partai busuk. Partai-partai busuk inilah yang terus menghadirkan kebijakan-kebijakan busuk yang tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil. Selain dari itu, kita juga melihat bagaimana di negara Indonesia ini dengan sistem kapitalisme terus merayakan yang namanya kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, ketimpangan. Proses ini tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh sistem eksploitasi kapitalisme. Proses eksploitasi kapitalisme juga mempertajamkan dirinya di tanah Papua dengan menghadirkan perusahaan sawit yang dengan cara membabat hutan-hutan di tanah Papua. Hutan-hutan di tanah Papua itu dibabat habis demi yang namanya kepentingan perusahaan sawit yang ada. Perusahaan sawit ini dalam agenda pelaksanaannya bukan untuk kepentingan mayoritas. Perusahaan sawit ini hanya untuk kepentingan kelas pemilik modal saja, untuk kepentingan kelas minoritas saja. Sehingga kita melihat bangsa ras Papua di satu sisi dia itu dieksploitasi sumber daya alamnya oleh kapitalisme, tapi mereka diperhadapkan dengan kolonialisme. Inilah yang kita lihat bagaimana upaya negara yang menganut sistem kapitalisme itu sendiri. Dalam beberapa kasus di tanah Papua pun tidak hanya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan, melainkan upaya di mana pembungkaman terhadap ruang demokrasi. Acara akademis atau sivitas akademika itu terus dibungkam di tanah Papua. Kegiatan seminar nasional, kegiatan diskusi terbuka secara nasional yang diadakan di Papua itu terus dibungkam. Sehingga benar apa yang menjadi terbitan pemerintah Amerika Serikat bahwa indeks demokrasi Indonesia itu, dan ketika TNI, Polri serta aparat represif hari ini terus merepresif, maka gerakan ini akan terus mundur. Demokrasi di Indonesia ini akan terus mundur. Ketika demokrasi ini terus mundur, maka Indonesia terancam sebagai negara yang memberikan demokrasi bagi rakyatnya. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya tuh saya kembali ke Korwat. pagi kawan-kawan. Di sini terlihat aparat menumpuk di sekitar barisan kami. Jumlah mereka sekitar 70 orang. 40 berseragam. Sementara sisanya adalah intel semua. Dengan mobil yang dibawa di situ terlihat jelas kawan-kawan, ada Dalmas, ada pula mobil patroli. Sana saja ada 4 mobil dan masih mobil. Sekalipun kami 23, tapi kami akan membawakan kebenaran. Karena kebenaran boleh disalahkan,
Tapi kebenaran itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan oleh negara manapun. Dan kebenaran itu sendiri dibongkar, diperkosa oleh namanya Tni Polri intelijen yang masuk di kampus bersama dengan rektorat. Dan pemerintah Indonesia, Tni Polri yang menduduki mencapai atas benak Papua itu bukan memajukan sumber daya manusia Papua, tapi kepentingan mereka adalah pemusnahan etnis, ras, pembunuhan, perkosaan secara paksa. Dan Ali Murtado pernah katakan bahwa tahun 1962 kami tidak membutuhkan manusia atau orang-orang Papua, tapi kami membutuhkan adalah sumber daya alam Papua. Itu kenyataan, itu fakta yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, dan Tni Polri. Hari ini juga para anti-anti, para teroris sudah melihat kami. Kami ini bukan teroris. Kami ini bukan pengacau. Kami ini bukan pemberontak. Tapi kami akan membicarakan atas nama kebenaran, keadilan, kejujuran di atas bumi ini. Dan perlu mengetahui bahwa mereka tidak pernah memasukkan budaya Papua ke dalam Indonesia. Undang-undang Indonesia ada juga. Yang pertama adalah undang-undang sementara, undang-undang RIS, dan undang-undang 1945. Itu tidak pernah mengatakan bahwa budaya Papua adalah masuk ke dalam Indonesia. Mereka pernah katakan bahwa Indonesia merdeka hanya sampai Ambonia atau Ambon. Jadi pemerintah sekarang, pemerintah Indonesia dan Tni Polri mengklaim bahwa budaya Papua adalah budaya Indonesia, itu mengkosong belaka. Jadi pemerintah Indonesia, Tni Polri, jangan mungkin mencoba diskriminasi ras, pembunuhan, pembantaian dilakukan terhadap rakyat Papua, negara rakyat dari tanah Papua. Karena tanah Papua bukan tanah Indonesia. Apakah benar, kawan-kawan? Betul. Tanah Papua bukan tanah Indonesia. Betul. Papua Merdeka. Papua Merdeka. Papua Merdeka. ya harus merdeka. Karena undang-undang atau konstitusi internasional pun menjamin untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan undang-undang 1945 juga menjamin setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Kami tidak akan diam. Kami tidak akan tegas. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan mundur. Sebelum merebut kemerdekaan bangsa Papua atau kemerdekaan atas Papua. Karena kami tahu bahwa, kami lihat bahwa, kami sadar, kami mengerti bahwa pemerintah Indonesia, Tni Polri tidak pernah membunuh orang Papua, tidak pernah memelihara, melindungi orang Papua. Tapi mereka selalu membunuh, memperkosa, membantaian, bahkan rumah-rumah warga dibakar, gereja dibakar. Ini tidak manusiawi. Tni Polri adalah teroris. Tni Polri adalah kriminal. Seharusnya
pemerintah Indonesia merancang untuk menghapuskan TNI Polri di muka bumi ini. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Betul. TNI Polri adalah aktor-aktor sengaja salah. TNI Polri adalah memperkosa, membunuh orang Papua, yang terutama operasi yang dilakukan oleh Ya, itu ada salah satu tentara kawan, intel tentara yang terprovokasi barusan. Tripura, kemudian budaya-budaya Sempat adat aja Papua barusan itu kawan. dihilangkan. Tujuannya adalah untuk melindungi Namanya masyarakat. Soeharto. Lalu orang-orang Papua ini mau kemanakan? Yang punya tanah ini. Ketakutan kami untuk mengatakan kebenaranlah yang menyebabkan selama bertahun-tahun memberikan kekuatan kepada penguasa, yaitu penguasa kolonial Indonesia yang selalu menindas rakyat Papua. Dan ini dijaga, dipelihara oleh pemerintah Indonesia, yang terutama TNI Polri yang namanya keamanan. Namun faktanya mereka adalah teroris, mereka adalah kriminal. Wajar dihapuskan kalau menurut saya. Saya mengingatkan lagi, karena orang-orang yang pernah kerja sama dengan pihak kampus ada di sini. Oleh sebab itu, mohon dihentikan militer Indonesia yang masuk di kantor, berburu, bekerja, masuk ke Papua, dan saudara-saudara Indonesia. Bakar kampus. Yang bertanggung jawab adalah rektor. Karena kampus atau dunia pendidikan bukan tempat latihan militer Indonesia. Dan segera tutup Freeport dan memberikan bangsa Papua. Karena kami pernah merdeka sejak 1 Desember 1961 dengan sejarah de facto dan de jure, dengan memiliki simbol-simbol kebangsaan atau kenegaraan, yaitu bendera, bintang kejora, lagu kebangsaan yaitu Ayo Tanahku Papua, lambang negara, mata uang, bundar Papua. Namun Soekarno membubarkan sebuah negara yang sudah merdeka. Di dalamnya ada 3 poin. Yang pertama, membubarkan atau membatalkan negara Ponika Papua buatan kolonial Belanda. Yang kedua adalah bubarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. Yang ketiga adalah bersiaplah mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan. Jadi yang perlu mengetahui bahwa poin pertama, pendiri negara Soekarno sendiri mengatakan bahwa bubarkan sebuah negara yang sudah dideklarasikan. Apakah Soekarno tidak memperkosa undang-undangnya sendiri? Apakah Soekarno
tidak membuat makar yang dikatakan pemerintah Indonesia terhadap orang-orang yang mengerjakan kebenaran keadilan. Namun yang teroris yang pernah membuat makar diangkat sebagai menteri, salah satunya adalah Prabowo Wiranto. Ini tidak benar. Kawan-kawan, kita memberikan kesempatan untuk orasi politik. Bersilakan. Selamat pagi para pengguna jalan, selamat pagi para ofisial dan aparat kepolisian yang telah hadir di sini. Kami harap bapak-bapak hadir di sini bukan untuk melancarkan intimidasi, teror, represi, apalagi sampai pembubaran paksa, melainkan untuk mengamankan dan menjaga ketertiban umum yang ada di sini. Karena kami dengar bahwa tugas polisi itu melayani, melindungi dan mengayomi, bukan untuk melancarkan yang namanya banalitas kejahatan, apalagi itu sampai membungkam ruang-ruang demokrasi. Hari-hari ini demokrasi Indonesia, indeks demokrasi Indonesia berada pada poin 6,2, dan itu adalah urutan ke-42 dari 142 negara. Bagaimana jalanan disulap oleh aparat menjadi medan berlaga, medan untuk membubarkan masa aksi, dan itu berlaku sampai tahun 2001. AMP sering sekali dibubarkan aksi-aksinya. Itulah yang terjadi sampai hari-hari ini. Mungkin itulah kenapa kita percaya apa yang dikatakan oleh Albert Camus. Barang siapa yang mengatakan langit itu biru, tapi sesungguhnya adalah kelabu, dia telah mengaturkan kata-kata dan mempersiapkan dirinya untuk berlaku tiran. Dan Indonesia hari-hari ini persis seperti itu, mengatakan bahwa di negara ini Papua akan aman-aman saja, mengatakan bahwa dengan masuk dalam NKRI kesejahteraan, keamanan dan kedamaian Papua akan terjamin, dan mengatakan serta memasukkan sejarah bangsa West Papua yang dimana pada 19 Desember 1961 negara ini telah kita ketahui bersama akan melancarkan yang namanya pembebasan terhadap Irian Barat, melainkan melancarkan operasi Trikora yang dimana sebagai bukti dimulainya penjajahan terhadap bangsa West Papua. Kenapa kami berani mengatakan itu sebagai bentuk penjajahan? Karena pada tanggal 1 Desember 1961 bangsa Papua telah menyatakan kemerdekaannya sebagai bangsa yang setara dan sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Dan Undang-Undang Indonesia pembukaannya menjamin bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan free kemanusiaan dan free keadilan. Hanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut
bahwa pada tahun 1967 Indonesia mengeluarkan undang-undang penanaman modal asing. Berdasarkan undang-undang tersebut diberikan kontrak karya sebanyak sekali perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. George Robinson mencatat bahwa pada tahun 1967 sampai dengan 1971 terdapat 341 investor asing yang masuk ke Indonesia. Dan salah satu di antaranya adalah perusahaan Freeport, yang dimana pada tahun 1967 dia mulai diberikan yang namanya kontrak karya oleh pemerintahan rejim Orde Baru. Dan kontrak karya itu didasarkan atas keberpihakan Orde Baru terhadap perjanjian internasional, terutama pertemuan Bretton Woods, dan kemudian juga itu semua berdasarkan perjanjian konsorsium dagang di Jenewa pada tahun 1967. Maka pada tahun tersebut pula undang-undang penanaman modal asing mulai dibukakan di Indonesia. Dan di dalam undang-undang tersebut terdiri dari berbagai aroma liberalisasi dan neoliberalisme, yang dimana dibukakan segala keran investasi di Indonesia dan digenjot segala jenis impor terhadap bahan baku dan bahan mentah. Dan melalui undang-undang itu kita ketahui sendiri bahwa bukan hanya Freeport diberikan kontrak karya, tapi juga pada tahun 1969 Indonesia mulai mengamankan atau melancarkan eksploitasi yang dilakukan oleh Freeport dengan cara melancarkan yang namanya PPRA, penipuan pendapat rakyat, yang di situ 1.025 orang dipaksa untuk memberikan keputusan bahwa mereka setuju untuk bergabung dalam wilayah NKRI, tetapi didasarkan atas ancaman senjata, potongan, kekerasan dan intimidasi. Bahkan tercatat dalam PPRA kepala suku itu semua ditutup, dan rakyat yang berani melancarkan protes bisa saja dikenai dengan ancaman senjata dan letusan peluru. Dan itu semua dilakukan oleh ABRI kala itu. ABRI yang dimana dengan program Kamtipnasnya melancarkan yang namanya usaha-usaha yang dimana rakyat kecil dan miskin yang selalu dikorbankan. Dan sampai sekarang itu semua masih berlangsung. Bagaimana kita melihat hari-hari ini terjadi pembungkaman di mana-mana. Tidak ada yang namanya kebebasan berekspresi. Bahkan sampai di dalam kampus
rasisme, dan beragam bentuk diskriminasi di sana. Jadi, itulah dasarnya kenapa kami menganggap bahwa pemerintah Indonesia melancarkan yang namanya penjajahan di atas tanah air bangsa West Papua, yang dimana kita tahu sendiri pada tahun 1969 total populasi bangsa Papua itu mencapai 800.000 jiwa. Betul. Tetapi hari-hari ini perkembangannya semakin menurun, bahkan tidak mampu melebihi yang namanya 800 jiwa dulunya. Karena di sana berlangsung yang namanya praktik kolonialisme yang dimana di dalamnya berisi perlakuan dan percobaan genosid. Genosida itu dilancarkan Hampir sampai ke kampung-kampung. orang-orang Iya. dan berbagai suku Kampung di halaman. Papua sana dengan begitu rupa. Genosida itu seperti halnya dengan menjual minuman keras, mengedarkan obat-obatan, lalu melaksanakan yang namanya pembodohan lewat perjudian seperti permainan domino, lalu permainan lainnya yang dimana bisnis ilegal ini semuanya berada di bawah kekuasaan militer. Pak Chandra lagi-lagi menjelaskan itu semua di dalam artikelnya, yang dimana di Papua tidak hanya berlangsung bisnis legal, Hanya kita tapi mundur dulu. juga ada bisnis gelap dan bisnis ilegal. Yang dimana di dalam bisnis itulah kita ketahui bersama 1992 di Papua sana meletus yang namanya penyakit HIV. HIV itu bukan muncul dengan tiba-tiba, apalagi dengan sendirinya, melainkan karena ulah militer yang terus mengirimkan pelacur ke sana, dan pelacur Betul. itu disukur-gulingkan dengan Apa? kayu-kayu gaharu. Kayu-kayu gaharu bisa mereka barter dengan seks. Sementara dalam pasar global, kayu gaharu dijual dengan harga yang cukup tinggi per kilonya. Dan militer berada di bawah kerajaan bisnis itu semua. Itulah mengapa setiap pengiriman militer di sana, tujuan utamanya sebenarnya bukan untuk mengamankan, menjaga ketertiban atau memberikan yang namanya perdamaian, melainkan terus-menerus melakukan yang namanya pengamanan atas upaya eksploitasi perusahaan pertambangan, perusahaan perkebunan, dan lain sebagainya di sana. Hanya di Papua kita melihat sampai hari-hari ini tidak ada yang namanya kebebasan untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Baru-baru ini diskusi saja dibubarkan secara paksa. Bahkan aksi saja sekarang ini di Uncen sana sudah dilakukan yang namanya pembubaran paksa, yang dimana belum keluar dari kampus mahasiswanya tergocek dibubarkan oleh aparat represif negara. Mereka ditangkap di intimidasi hingga akhirnya dibawa ke kantor-kantor para penangkapnya. Dan itu semua sedang berlangsung di detik ini dan menit ini di wilayah Papua sana. Negara sepertinya tidak menginginkan yang namanya kebenaran disuarakan, karena memang negara sejatinya berdiri di atas kekuasaan yang terus melancarkan kebohongan, sehingga benar apa kata bahwa negara yang membenci yang namanya kebenaran pastilah berdiri di atas lantai kebohongan. Dan itu terjadi hari-hari ini. Kita melihat di mana-mana bagaimana ulah kekuasaan memberikan dan meracuni yang namanya pengetahuan. Di kampus-kampus terjadi pembubaran paksa. Undram, UIN, dan Uncen lakukan baca dan diskusi saja itu mudah sekali dibubarkan paksa. Seolah apa yang dilakukan ini adalah mengancam yang namanya kemakmuran
dari mahasiswa. Padahal tidak. Polisi, tentara, sepertinya dengan melihat lapak baca ini, melihat yang namanya tebaran, diskusi dan buku-buku, seolah seperti senjata. Padahal jika dibandingkan apa yang dikenakan TNI Polri, buku itu lebih berbahaya. Itu tidak lebih berbahaya daripada senjata dan belati dari aparatus represif negara. Tetapi di bawah kekuasaan yang menghadirkan dirinya sebagai tiran, hari-hari ini kita telah melihat bagaimana pembungkaman, kekerasan berlaku di mana-mana. Sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2019, aktivis KNPB ada 248 yang telah ditangkap dan ditahan. Dan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 terdapat 13 aktivis KNPB yang ditahan oleh negara karena menyuarakan yang namanya kebenaran. Dan satu di antaranya itu disiksa hingga mengalami sakit lalu meninggal dengan sendirinya. Itu semua terjadi karena memang sistem peradilan dan hukum di negeri ini berlaku di atas lantai yang sangat diskriminatif. Lantai itu diskriminatif karena memang dalam institusi negara ini menyebarkan yang namanya paham-paham rasisme. Rasisme makanya sekarang ini menjadi rasisme yang terinstitusionalisasi. Banyak orang menyebutkan rasisme yang terinstitusionalisasi itu adalah merupakan fenomena bentuk kolonialisme modern. Sebagai contoh adalah di Amerika sana, di mana orang-orang kulit hitam dan kulit berwarna tidak pernah diberikan kesempatan untuk mendapatkan keadilan di muka peradilan. Karena sistem peradilan dan hukum di sana memandang orang-orang yang berkulit hitam dan orang-orang yang berkulit berwarna sebagai hukuman. Dan Heather Samara menganggap bahwa posisi manusia dalam keadaan yang hukuman adalah posisi yang hampir serupa dengan binatang, karena nilai-nilai kemanusiaan mereka tidak diperhatikan, kebebasan mereka tidak diberikan, dan mereka tidak dipandang setara dengan manusia lainnya. Di mata negara Indonesia, penguasa bersama TNI Polri hari-hari ini, kita telah mengetahui bersama bagaimana negara melakukan itu semua, memandang mahasiswa Papua sebagai spesies yang hina, membongkar setiap aspirasi yang mereka berikan. Di Jakarta sana, kawan kita Kelvin dan Maulana sampai hari-hari ini masih ditahan dengan tuduhan yang mengada-ngada. Mereka yang semula sangat aktif sekali dalam AMP menyuarakan berbagai suara-suara kritis, tetapi tiba-tiba dihubungkan oleh negara dengan melakukan penangkapan yang secara Hitler dan sewenang-wenang sekali. Dan sampai hari ini mereka semua masih mendekat dalam tahanan dan merasakan siksa dan dinginnya selesai turun di penjara. Itu semua berlangsung di atas kekuasaan yang sewenang-wenang, kekuasaan yang menghadirkan Hanya dia dirinya tidak datang. bukan saja sebagai tirani, Mungkin kebanyakan ini kepolisian ini dia tidak datang. tapi terutama sebagai kolonial. Atau ada acara ini lagi, setelah ada acara. Bangsa Papua tepatnya. Terima kasih banyak Om. Kenapa? Oh, hormat. Ini ada itu. Ya. Nah, ini padahal dulu. Badan saya tidak ada. Badan saya tidak ada.
di Kota Mataram Ah, di maksudnya. tanggal 7 April ini aksi nasional terkait dengan PT Freeport yang mulai beroperasi pada tahun 1967. Jadi pada tahun 1967 PT Freeport ini tidak pernah melibatkan rakyat Papua. Bahkan macet orang-orang Papua tidak pernah mengharapkan 10% dari Freeport itu sendiri, melainkan pasar dari kekerasan, penindasan dan lain sebagainya, sumbernya itu berasal dari PT Freeport. Kita ketahui ada 300.000 lebih ton yang tiap harinya itu digerus oleh PT Freeport, dan hanya 3% yang diambil yang mengandung mineral, emas dan lain sebagainya. Namun sisa-sisanya itu merusak lingkungan yang ada di sana. Sungai-sungai di sana itu dirusak oleh limbah busuk PT Freeport ini yang mengakibatkan banyak rakyat Papua itu mengalami dampak buruk dari PT Freeport ini. Jadi mereka orang asli Papua dari dulu tidak pernah mengharapkan, beberapa persen dari PT Freeport ini. Tetapi atas nama kekuasaan kolonial di tahun berikutnya Freeport Indonesia itu bekerja sama dan berkontrak dengan PT Freeport MC Moran. Kita ketahui bagaimana penindasan itu terus terjadi. Jadi hari ini kami turun ke jalan dengan tegas mengatakan bahwa tutup PT Freeport dan berikan hak penentuan atas sendiri sebagai bangsa Papua, sebagai solusi demokratik yang ada di sana. Kita ketahui tidak ada ruang demokratis di tanah Papua, seperti apa yang disampaikan kawan tadi. Bagaimana militer itu masuk di kampus dan membubarkan, bagaimana rapat baca dan diskusi yang diadakan baru-baru ini khususnya di NTB itu dibubarkan secara brutal oleh TNI dan Polri. Itu intel begini kawan-kawan. Setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang-orang Papua pasti akan selalu direpresi dan dibubarkan secara paksa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Barwas. Atau kawan perempuan. Kalau memang sudah ada yang Iya, nanti Oke kawan-kawan, mungkin kawan-kawan bisa ini urut-urut di tengah. ya. Ya. Oke, posisi lagi. Mahasiswa Papua yang kerja sama dengan polisi, kemudian mereka membubarkan ini apa ini? polisi. Saya sebut pergerakan itu. Ada ya. Silakan kawan. Oke kawan-kawan. Apakah kawan-kawan masih semangat? Koordinator. Nyamuk. Hari ini juga saya Dari mana? Dari yang pernah news. mengatakan kepada kawan-kawan
sendiri, yaitu mahasiswa Papua, tolong hentikan kerjasama dengan pihak militer yang terutama untuk membubarkan atau mengancam terhadap mahasiswa Papua yang dilakukan oleh mahasiswa Papua itu sendiri. Mari kita semua mahasiswa Papua yang punya pertelinga, yang punya hati, yang punya mata, tapi tidak pernah melihat persoalan Papua dari dulu sampai hari ini, telah menghentikan, lalu mengambil bagian atau ambil sikap untuk membicarakan soal Papua ini. Karena bahwa kalau kami masih di dalam negara ini, kami rakyat dan bangsa Papua akan habis di atas tanah dan negerinya sendiri. Pemusnahan ras, etnis, genosida yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini tidak manusiawi. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kawan-kawan saya mahasiswa Papua, tolong hentikan kerjasama dengan pihak Polda, LTP, karena kami membicarakan adalah harga diri kami, martabat kami, tanah kami. Kami membicarakan ini bukan minta minum makan, tapi persoalan tanah Papua ini. Seharusnya kami mahasiswa Papua, malu P3, bangsa-bangsa lain, kawan-kawan Indonesia membicarakan hak kami persoalan Papua ini. Namun kenyataannya mahasiswa Papua tidak melihat persoalan Papua, lalu orang-orang yang membicarakan soal Papua diancam, diintimidasi. Jadi kawan-kawan Papua tolong hentikan. Bukan hanya di NTB, tapi seluruh Indonesia. Dan juga atas nama mahasiswa Papua lalu mendukung otonomi khusus yang membunuh atau racun yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua ini. Karena kami tidak pernah meminta namanya pembangunan uang dari pemerintah Indonesia. Kami dari dulu sampai hari ini, kami hanya meminta hak politik kami, yaitu mengembalikan kemerdekaan bangsa Papua. Dan TNI Polri atau intelijen yang masuk di kampus tolong dihentikan. Kampus bukan tempat latihan militer Indonesia, tapi kampus adalah belajar dan membicarakan atau menimba ilmu yang ilmiah, ilmu yang demokratis. Ya baik kawan-kawan, ini kawan-kawan yang lain mau surat buat polisi. Kalau tidak ada kami membacakan penjelasan. Kita mau orasi, simahan. Kita mau orasi. Buat orasi itu kau. Ya. Baca presentasi kan? Ya.
Mundur sedikit kawan. Mundur sedikit kawan-kawan. Kami sedang akan segera memasuki sesi pernyataan sikap. Baik, pernyataan sikap kami dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Solidaritas menyatakan untuk Freeport akan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Amolongo, Nimo, Kayao, Goha, Kinorak, Niro, Yetmun, Dormol, Tateamupa, Walat, Selimoi, Kinabe, Nayagat, wah. Salam pembebasan nasional bangsa Papua Barat. Salam pembebasan nasional. PT Freeport Indonesia telah lama menjadi malapetaka bagi bangsa Papua. Tak bisa dipisahkan dengan kehadiran pelanggaran HAM terhadap hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan di tanah West Papua. Juga pemerintah kolonial Indonesia ikut andil dalam malapetaka yang diderita bangsa West Papua. Sejak Freeport MC Moran beroperasi 1907 hingga 2020 yang 50 tahun merupakan kemajuan modal imperialis dan keuntungan kapitalis internasional dari perebutan sumber daya alam di West Papua sertakan pembungkaman hak demokratis. Ditambah oleh pandemi COVID-19 di kolonial Indonesia yang menjalar hingga ke tanah Papua
rakyat asli suku Al-Mukle telah terjadi sejak tanggal 6 Maret 2020. Sekitar 40.819 orang dari sekitar area Papua menuju kota Timika akibat dari penguasaan militer kolonial Indonesia di area Freeport dan perangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terhadap TNI Polri yang sedang mengamankan area PT Freeport yang milik imperialis. Dirilis di media Suara Papua.com pada tanggal 12 tahun 2020. Maka bagi TPNPB terhadap TNI Polri merupakan agenda kolonial di tanah West Papua untuk membungkam proses perjuangan gerakan rakyat West Papua untuk perjuangan kemerdekaan dan sertakan meluluskan agenda para kolonial dan kapitalis internasional di bawah tangan imperialis menyangkut hidup dan seluruh di tanah West Papua. Operasi militer kolonial Indonesia dilakukan terus-menerus di beberapa tempat terutama di Duka, di Tanzania, Pegunungan Bintang, area Petunjuk Timika, dan lain-lain. Melalui militer Indonesia terus melakukan kolonialisasi yang berlebihan melalui pembungkaman, penindasan, penembakan, pemboman, penyisiran, melakukan pemerkosaan, penangkapan, pemenjaraan, dan gerakan penindasan terhadap rakyat West Papua. Dari sisi ini, melalui kolonial Indonesia terus juga melakukan serangan tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dengan sebutan KKP, KKBS, teroris, paratis, sebenarnya memperjuangkan untuk memperoleh hak penentuan nasib sendiri dan rakyat sipil dianggap sebagai separatis hingga saat ini, termasuk pembungkaman ruang demokrasi mahasiswa, perempuan, buruh, tani, nelayan, mama-mama pasar Papua, dan lain-lain. Operasional Freeport dan moral tidak membawa kesejahteraan dan keuntungan bagi rakyat West Papua, dan COVID-19 yang sengaja dibiarkan oleh Jakarta hingga sampai ke atas tanah Papua harus dilawan bersama. Oleh karena itu, melihat kekejaman kerja kolonial Indonesia yang semakin brutal, kapitalis dan kaum imperialis internasional di West Papua, maka dari itu kami dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Solidaritas menuntut serta mengambil sikap dan menyatakan sikap kepada rezim Jokowi Maruf Amin bahwa 1. Berikan hak penentuan nasib sendiri. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua sebagai solusi demokratis. 2. COVID-19 adalah agenda kolonialis, kapitalis, dan imperialis di West Papua. 3. Hentikan dan segera lockdown seluruh tanah West Papua. 4. Tutup pengusur Freeport. 5. Audit kekayaan Freeport serta berikan pesangon untuk buruh. 6. Audit cadangan tambang dan kerusakan lingkungan. 7. Tarik dana Polri organik dan non-organik dari seluruh tanah West Papua. 8. Hentikan rekayasa konflik seluruh tanah West Papua. 9. Buka akses jurnalis dan informasi di seluruh tanah West Papua. 10. Usut, tangkap, adili, dan penjarakan pelanggaran HAM selama kekerasan Freeport dan seluruh di West Papua. Demikian pernyataan sikap ini dibuat atas dukungan partisipasi dan kerjasama Papua. Kami Lanjut. Tutup banget. Intimidasinya Kita mainkan di media saja. Ada banyak. Ya. Ambil foto. foto aja. Tutup. Foto aja bang. Yel.
Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Merdeka. 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 Tolak. Tolak. Free West Papua. Free West Papua. Merdeka. 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 Ano ba to? Galong